datang di channel YouTube AMS Law Firm, sebuah ruang diskusi hukum yang kami hadirkan untuk mengupas berbagai isu hukum secara komprehensif, tajam, namun tetap aplikatif dalam praktek. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Noviatika Febriana. Nama saya Rita Kartika Jayanti. Kami akan menjadi host yang akan menemani Sobat AMS dalam channel YouTube AMS Law Firm ke depannya. Ya, jadi melalui channel ini kami akan menghadirkan berbagai macam program. Mulai dari pertama ada podcast legal series, yaitu kami akan mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya dan kami akan memandu sebagai host untuk tanya jawabnya. Yang kedua ada edukasi hukum praktis dan yang ketiga ada inspirasi dari tokoh yang sangat inspiratif. Jadi kami akan mengundang tokoh-tokoh yang inspiratif dan kami akan mengenal lebih dekat secara personal dan kami akan mengulik lagi tentang isi pikiran dari tokoh-tokoh inspiratif ini. Kemudian juga ada dialog interaktif bersama audiens, jadi kami akan mengadakan Q&A. Jadi buat teman-teman yang memiliki permasalahan hukum atau mau tanya-tanya ya tentang hukum bisa mengetik di laman Q&A di medsos kami AMS Law Firm Official. Nah, nanti dari pertanyaan tersebut kalau ada yang menarik akan kami bahas di laman YouTube channel ini. Kemudian yang terakhir ada focus group discussion yang diadakan oleh para asosiat dari AMS Law Firm mengenai isu-isu hukum terkini. Jadi kami akan bedah kasus gitu ya tentang isu-isu hukum yang sedang viral. Benar ya Mbak Novi? Iya, benar sekali. Ya, jadi harapannya channel ini itu bisa menjadi referensi yang kredibel dan juga relevan bagi para praktisi, pelaku usaha maupun masyarakat umum. Ya, pada serial pertama ini kita akan membahas topik yang cukup fundamental namun seringkali disalahpahami, yaitu perjanjian pisah harta. Apakah merupakan pelindungan hukum atau justru celah resiko dalam kepailitan? Nah, untuk membahas topik ini secara mendalam, telah hadir bersama kami yaitu narasumber yang sangat berkompeten, yaitu seorang asosiat dari AMS Law Firm yang memiliki fokus di bidang hukum keperdataan bernama Muhammad Afifuddin Soleh SH. Bapak Afif, terima kasih telah bergabung. Terima kasih Mbak Rita, Mbak Novi. Halo, bagaimana kabarnya Pak Afif hari ini? Ya Mbak Novi, saya baik, sehat dan semangat terus untuk AMS Law Firm. Ya, seperti slogannya AMS Law Firm ya. Ya, oke, itu 3C ya kita ya. Cerdas, cermat, cekatan. Itu slogan yang dibangun oleh Pak Dr. Ander ya. Sesuai dengan filosofinya kita memang harus jadi law firm yang go public, go internasional bahkan ya. Makanya kita harus selalu punya tim yang kuat dengan moto 3C tadi. Oke, Pak Afif, untuk sebagai opening ya, langsung aja sebenarnya definisi perkawinan menurut hukum Indonesia itu apa ya? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Rita. Sebelum saya menjawab atas pertanyaan itu, pertama-tama saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ander Mangatur Sianipar yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama di sini, bahkan mengembangkan channel yang nantinya akan menjadi jembatan dari kita untuk berinteraksi dengan masyarakat luas, juga menjadi media pendidikan hukum. Tapi di samping itu semua tentu sesuai dengan visi misi Pak Dr. Ander Mangatur Sianipar di AMS Law Firm, kita itu menjadi bagian dari penegak hukum yang bersih, berintegritas, dan selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya kira kesempatan itu yang hari ini diberikan kepada kita melalui channel ini, salah satunya dan yang utama justru untuk menjadi media untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu secara jujur, secara berintegritas, dan tentunya secara intelek. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan pertanyaan tadi, kita kembali kepada pertanyaannya Mbak Rita. Apa sih yang dimaksud dengan perkawinan itu? Perkawinan
di Indonesia, dalam sistem hukum Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana definisi dari perkawinan itu sendiri diatur di dalam pasal 1. Jadi perlu kita ketahui semua teman-teman AMS bahwa undang-undang perkawinan ini tidak sama dengan undang-undang yang dibuat setelah masa-masa Orde Baru ya. Karena undang-undang yang dibuat di masa lalu itu tidak memuat ketentuan-ketentuan umum yang secara komprehensif kita kenal di dalam pasal 1 di berbagai undang-undang yang dibuat setelah masa reformasi ini. Jadi di dalam undang-undang perkawinan, dalam pasal 1 itu hanya memuat satu ketentuan tentang definisi perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Catat, antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Kita tidak mengakui perkawinan yang semacam itu di dalam undang-undang perkawinan. Apa sih tujuan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan itu? Yaitu untuk berbagi kasih sayang, untuk memiliki suatu ikatan lahir dan batin yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan itu tidak hanya berdimensi keperdataan antara pribadi dengan pribadi, tetapi juga tanggung jawab yang secara vertikal kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu juga mengandung nilai-nilai moralitas di situ. Baik Pak Arif, untuk usia minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah menurut undang-undang itu berapa sih? Ya, apabila kita mengacu pada sistem hukum di Indonesia, memang berkaitan dengan usia itu banyak beragam pengaturan yang sifatnya tidak sama. Tapi karena kita hari ini konteksnya bicara dalam konteks hukum perkawinan, maka di dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan itu tegas dinyatakan bahwa orang atau calon mempelai pria dan wanita yang boleh melangsungkan perkawinan itu adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Akan tetapi tentu banyak pertanyaan di masyarakat, apakah orang yang sudah dewasa secara sosial, sudah cukup matang dia memiliki pekerjaan, bisa memberikan nafkah lahir batin, tapi umurnya belum mencapai 19 tahun atau belum 16 tahun, apakah tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan? Maka dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memberikan exit point terhadap permasalahan itu, yaitu dengan cara mengajukan dispensasi ke pengadilan untuk dilangsungkan perkawinan terhadap calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan belum mencapai 16 tahun bagi perempuan. Dan selanjutnya berkaitan dengan usia juga, kita perlu sampaikan juga kepada publik ya, kepada teman-teman AMS semua, bahwa usia 19 tahun dan usia 16 tahun itu adalah usia minimal untuk bisa menikah. Tetapi meskipun 19 tahun, 16 tahun sudah memenuhi syarat menikah dalam undang-undang perkawinan, akan tetapi karena usianya masih di bawah 21 tahun, maka perkawinannya tetap harus dengan persetujuan kedua orang tua. Lanjut. Ya. Oke. Ya, penting ketentuan usia 21 tahun di dalam KUH Perdata itu tetap berlaku dan diadopsi di dalam undang-undang perkawinan. Apa maknanya? Bahwa di dalam ketentuan pasal 6 tegas diatur bahwa anak-anak yang meskipun usianya 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan, tetapi karena kedua usia itu masih dalam rentang usia di bawah kedewasaan 21 tahun, maka perkawinan yang dilakukan itu harus tetap dengan persetujuan orang tua. Berbeda halnya dengan ketika anak itu sudah berumur 22, 25, bahkan 30 tahun. Itu tidak memerlukan persetujuan dari kedua orang tua lagi, karena secara hukum keperdataan anak itu sudah dianggap dewasa. Jadi itu Mbak Novi, Mbak Rita. Iya, terima kasih penjelasannya Pak Afif. Sekarang kita lihat fenomena yang sekarang berkembang ya. Belakangan ini cukup banyak pasangan yang membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah.
Nah, itu sebenarnya apa ya perjanjian pisah harta ini? Ya, perjanjian pisah harta sebelum diatur di dalam undang-undang perkawinan. Kita bicara dasar hukumnya dulu sebelum nanti ke gambaran umum apa itu perjanjian pisah harta. Tapi secara historis, perjanjian pisah harta itu awalnya diatur di dalam KUH Perdata. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diaturlah di dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang itu, Undang-Undang Perkawinan, yang by definition, yang secara definisi perjanjian pisah harta adalah perjanjian antara suami dan istri dalam pasal 29 ayat 1, perjanjian antara suami dan istri tentang pemisahan harta dari masing-masing antara istri dan suami, di mana harta itu sudah diperoleh pada saat perkawinan atau pada saat perkawinan itu berlangsung. Jadi tetap perjanjian pisah harta itu hanya berlaku pada harta-harta yang diperoleh setelah perkawinan dilangsungkan, bukan sebelum. Kalau sebelum, yang biasa kita kenal dengan harta bawaan itu tidak akan terikat dengan perjanjian pisah harta, karena dia secara sendirinya, secara otomatis memang sudah terpisah daripada harta bersama. Tetapi yang jelas, ketentuan pasal 29 itu juga dimaksudkan untuk menjadi instrumen jalan keluar bagi para pihak apabila tidak menghendaki adanya harta bersama secara otomatis yang diatur di dalam ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang disebutkan bahwa seluruh harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan adalah merupakan harta bersama kecuali ditentukan lain. Nah, kecuali ditentukan lain inilah kemudian diatur di dalam pasal 29-nya, jadi di pasal sebelumnya. Nah, itu juga mungkin menjadi suatu koreksi ya, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pun secara ilmu perundang-undangan itu juga perlu diperbaiki karena mengatur sesuatu yang diatur setelahnya bukan sebelumnya gitu. Nah, itu juga menjadi catatan yang dimaksud bahwa agar kita terhindar dari pemberlakuan otomatis ketentuan pasal 35 itu, maka kita bisa menggunakan instrumen ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan cara mengadakan perjanjian pemisahan harta. Agar seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan itu tetap dianggap sebagai harta masing-masing suami dan istri. Jadi itu by definition, Mbak Rita. Tapi gini Pak Alvin, dalam stigma yang ada di masyarakat, perjanjian pisah harta itu seperti mengharapkan perceraian gitu di masa yang akan datang. Padahal yang kita tahu adalah perkawinan atau pernikahan itu adalah ikatan yang kekal. Bagaimana pendapat Pak Afif terkait pandangan tersebut? Ya, tentu kalau saya ditanya apakah pandangan masyarakat bahwa ketika orang mengadakan perjanjian pisah harta itu berarti orang yang menikah itu berpikir untuk bercerai duluan, saya nggak setuju. Saya menolak pandangan itu. Iya, kalau gitu, kalau misalnya tidak ya, sebenarnya apa aja sih manfaat utama dari diadakannya perjanjian pisah harta? Oke, bertalian dengan pertanyaan Mbak Novi tadi, bahwa kenapa perjanjian pisah harta itu selalu dimaknai sebagai instrumen untuk melindungi diri dari perceraian. Itu karena kekeliruan kita menafsirkan dan memaknai apa sih tujuan dari perjanjian pisah harta. Jadi kalau dalam perspektif hukum, perjanjian pisah harta itu tidak dimaksudkan untuk memberikan proteksi kepada suami dan istri agar dia terhindar dari percampuran harta ketika terjadi perceraian. Bukan itu maksudnya. Karena cara pandang yang seperti itu bertentangan dengan filosofi perkawinan itu sendiri yang tadi sudah didefinisikan, bahwa perkawinan ikatan lahir dan batin, langgeng kita sekekal-kekalnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada
maksud dan tujuan pembentuk undang-undang ketika memberikan instrumen untuk dilakukan pemisahan harta itu berarti mendorong atau mendukung pihak-pihak di dalam perkawinan untuk bercerai. Tidak begitu logika hukumnya. Tetapi fungsi utama adalah agar para pihak di dalam perkawinan, suami atau istri, mendapatkan proteksi yang optimal apabila mereka menjadikan perkawinan itu bukan hanya lembaga privat saja, bukan hanya lembaga rumah tanggaan saja, tetapi banyak di dalam praktik, dalam perkembangannya itu justru menjadikan perkawinan itu sebagai lembaga yang mendukung prestasi dan karirnya dia agar melesat jauh ke depan. Bahkan ada beberapa juga hubungan suami istri itu juga tidak harus dimaknai sempit hanya hubungan antara laki-laki perempuan, antara suami istri sebagai kepala rumah tangga dan anggota keluarga saja, tidak. Bahkan dalam perkawinan itu dijadikan sebagai kemitraan dalam hal bisnis. Jadi suami itu sebagai bukan kepala rumah tangga tetapi sebagai partner di dalam bisnis. Bahkan dijadikan seperti itu. Justru ketika lembaga pernikahan itu sudah dijadikan sebagai instrumen lain yang jauh melampaui dari hanya sekedar kepala rumah tangga dengan anggota keluarga saja. Justru proteksi itu yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Makanya diberikanlah instrumen dipisah hartanya agar ketika perkawinan dijadikan sebagai lembaga untuk mendukung karir dan prestasinya suami atau istri ini, masing-masing harta itu bisa dilindungi dari apa? Dari akibat kesalahan salah satu pihak dalam misalkan nih dalam berbisnis. Si suami menjadi salah satu pendiri dalam firma tertentu misalnya. Ketika suami melakukan tindakan-tindakan bisnis di firmanya, itu agar si istri juga terlindungi, terproteksi. Nah, hukum melindungi itu. Kenapa harus dilindungi? Karena istri ini nggak tahu menahu mengurus firma terhadap kepengurusan firma itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami itu tidak bisa merugikan istri. Karena begitulah, kalau saya ingat dengan adagium hukum klasik gitu ya, apa yang disampaikan oleh masa-masa Plato dan Aristoteles, bahwa hukum itu dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang dan tidak mengambil kerugian dari tindakan yang bukan dilakukan oleh orang itu sendiri. Kalau dalam bahasa mereka itu honeste vivere sum cuique tribuere katanya. Itu dalam bahasa Plato dan Aristoteles. Saya kira itu. Jadi tidak bisa kesalahan suami kemudian ditimpakan kerugiannya kepada istri. Itu juga sebaliknya. Apabila istri melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada hartanya, itu tidak serta-merta merugikan hartanya suami juga. Karena suami tidak tahu menahu misalkan dalam hal ini. Saya kira itu tujuan utamanya, bukan untuk bercerai. Justru untuk menopang, menunjang agar prestasi dan karir antara suami dan istri ini melejit. Perkawinan itu bukan hanya instrumen peribadatan dalam terminologi agama, tetapi juga mendukung kesuksesan suami dan istri dalam karirnya di dunia ini. Saya kira itu. Gini Pak Afif, ngomong-ngomong soal perjanjian pisah harta, Oke. apakah perjanjian pisah harta itu bisa dibuat sebelum pernikahan atau bisa setelah pernikahan? Ya, Mbak Novi, jadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan ya tahun 74, banyak orang mengira bahwa pada hakikatnya perjanjian pisah harta itu adalah perjanjian yang bisa dibuat kapan saja. Karena memang itu saya juga sebagai seorang praktisi kurang sependapat dengan perjanjian pisah harta itu dilakukan selama perkawinan atau setelah
perkawinan itu berlangsung gitu ya. Kenapa? Karena secara filosofis dan juga secara historis, perjanjian pisah atau pemisahan harta itu adalah instrumen hukum yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum terhadap apa? Terhadap harta, status harta yang diperoleh setelah perkawinan. Kalau kita mau mempertegas atau memberikan kepastian tentang status harta, maka semestinya dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan. Makanya kenapa orang-orang dalam hukum perdata itu selalu menyebutnya itu dengan prenup gitu ya. Karena memang pada hakikatnya perjanjian pemisahan harta itu seharusnya dilakukan sebelum perkawinan, prenuptial, bukan postnuptial seperti instrumen ketentuan undang-undang perkawinan di pasal 29 ayat 1 itu. Kalau dalam pasal 29 ayat 1 dikatakan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, suami atau istri dapat membuat perjanjian pemisahan harta. Jadi disitulah kekaburannya. Seharusnya kita memastikan status harta yang diperoleh setelah perkawinan itu sebelum perkawinan dilangsungkan. Ini menjadi selama perkawinan. Jadi apa? Jadi kontraproduktif. Seolah-olah gini. Itu juga mungkin relevan ya dengan masyarakat kenapa menganggap ini sebagai instrumen perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Karena bisa jadi begini. Orang yang mulanya tidak pernah terpikir untuk memisahkan hartanya, tetapi kemudian dalam perjalanannya setelah menikah ternyata karirnya istri lebih baik, lebih melejit daripada karir suami. Sehingga dia berpikir, saya ini memperoleh harta lebih banyak daripada suami sepanjang perkawinan ini. Maka tidak adil kalau suami itu kemudian menikmati juga harta saya ketika misalkan terjadi perceraian. Ya itulah kekeliruannya. Akhirnya apa? Akhirnya perjanjian pemisahan harta itu dibuat bukan untuk perlindungan hukum seperti yang saya jelaskan tadi tentang ini menunjang karir, bukan. Justru itu untuk mendiskreditkan salah satu pihak. Karena kamu hartanya tidak lebih banyak diperoleh daripada saya, maka saya buat perjanjian setelah berlangsungnya perkawinan. Nah itulah mungkin dalam bahasa saya yang agak keras gitu ya, salah kaprahnya pembentuk undang-undang tidak seperti konsep awal di dalam KUH Perdata. Jadi dia tetap memberikan ruang untuk memperjanjikan setelah perkawinan berlangsung. Meskipun seharusnya kalau saya lebih setuju pemisahan harta wajib diperjanjikan sebelum perkawinan dilaksanakan atau sebelum perkawinan terjadi untuk memberikan kepastian hukum terhadap status harta di dalam perkawinan itu. Entah setelah perkawinan itu kemudian lebih banyak pihak yang mana mendapatkan harta, itu terlepas dari itu. Yang penting dari awal sudah ada komitmen. Ya memang resikonya begitu. Ketika di awal-awal mungkin diperjanjikan harta penghasilan suami dan istri imbang, tapi kemudian setelah menikah ternyata karirnya istri lebih melejit, penghasilannya lebih baik. Tapi ya disitulah resikonya. Itu adalah bentuk apa? Bentuk pertanggungjawaban terhadap komitmen yang sudah kita dari awal sudah buat. Jadi saya kira itu Mbak Novi. Jadi kalau ditanya ya untuk konteks saat ini perjanjian itu bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah. Tapi kalau ditanya tentang analisis hukum saya, pendapat hukum saya, memang saya lebih setuju bahwa perjanjian pemisahan harta itu dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Wah, semakin menarik ya bahasannya. Sekarang kita mungkin masuk ke isu yang lebih kompleks ya Pak. Oke. Dalam konteks kepailitan, kalau misalnya sudah buat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan, lalu salah satu pasangan dinyatakan pailit, apakah harta pasangannya itu tetap aman? Oke. Sebelum saya katakan aman atau tidak, tapi teman-teman AMS sekalian, ini pertanyaan yang udah
mulai cukup berat begitu ya, dan mungkin saja ini pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah saya terpikir karena mulanya akan kita bahas mengenai perkawinan, tapi karena kebetulan saya concern juga di situ mengenai kepailitan, maka bisa saya jawab begini. Apakah aman untuk harta pasangan? Tentu saya tidak bisa menjawab langsung aman atau tidak, tapi kita lihat konteksnya dulu. Apa sih konteksnya? Kalau konteksnya itu kemudian suami istri ini mendirikan perusahaan, dan perusahaan itu dalam bentuk firma sesuai dengan ketentuan pasal 18 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka suami istri ini dua-duanya berkedudukan sebagai firman. Firman ini bukan firman dalam terminologi agama ya. Firman itu firman berakhiran T, bukan firman seperti dalam konteks agama. Jadi dua-duanya berkedudukan sebagai firman. Karena dua-duanya berkedudukan sebagai firman, maka ketika terjadi kepailitan atau resiko bisnis ya dalam perusahaan itu, maka pertanggungjawabannya itu secara tanggung renteng ada pada firman. Kendati pun suami atau istri melakukan perjanjian pemisahan harta, tapi dalam konteks risiko kepailitan tadi, dua-duanya adalah berkedudukan sebagai firman dalam suatu firman. Maka perjanjian pemisahan harta itu secara otomatis ya di-bypass dengan ketentuan undang-undang kepailitan. Bukan karena undang-undang kepailitan menganggap itu sebagai harta bersama dan menafikan perjanjian pemisahan hartanya, bukan. Tetapi karena tanggung jawab kedua-duanya itu harus melakukan tanggung jawab tanggung renteng terhadap kerugian atau akibat kepailitan itu. Berbeda halnya apabila suami istri mendirikan CV misalkan. Kalau PT kita beda lagi ya, mungkin itu pembahasan yang lebih kompleks, yang agak luas. Kita contoh sekarang, misalkan suami istri ini membentuk CV, di mana suami berkedudukan sebagai pengurus, sebagai persero aktif, atau kalau dalam bahasa Wetboek van Koophandel itu di dalam ketentuan pasal 19, 20, 21, 22, itu disebut sebagai persero komplementer. Orang yang secara aktif melakukan pengurusan terhadap perseroan itu. Dan sebaliknya, istrinya di dalam persekutuan Venosab persekutuan komanditer itu, istrinya berkedudukan sebagai persero pasif, hanya sebagai sekutu komanditer. Gitu. Kalau yang satu sekutu komanditer, yang satunya sekutu komplementer, maka ketika terjadi perjanjian pisah harta terhadap hartanya istri yang hanya berkedudukan sebagai sekutu komanditer, itu tidak dapat dimasukkan ke dalam budel pailit. Jadi tidak ada akibat hukumnya terhadap ini. Kepailitan yang terjadi tidak berakibat hukum pada harta yang dipisahkan punya istri, karena kedudukannya dia hanya sebagai sekutu komanditer. Apa sih pertanggungjawaban sekutu komanditer? Yaitu pertanggungjawaban yang hanya terjadi sesuai batas modal yang dia setorkan. Terhadap sesuatu yang milik pribadinya dia, tidak dia setorkan sebagai modal, itu tidak berakibat hukum. Berbeda dengan suami tadi, seluruh hartanya pribadinya suami, apabila harta CV itu tidak cukup untuk membayar utangnya, maka harta pribadi suami juga dimasukkan ke dalam budel pailit, karena dia sebagai persero aktif, sebagai sekutu komplementer. Jadi itu perlu dibedakan dalam konteks apa dulu. Kalau dalam konteks perorangan, ya tentu tidak berdampak. Misalkan orang perseorangan yang dinyatakan pailit, ya tentu dengan pasangannya yang sudah terjadi pemisahan harta, tentu tidak ada akibat hukum terhadap hartanya pasangannya.
bisa nggak Pak Afif Iya. perjanjian pisah harta itu disalahgunakan untuk menghindari kewajiban terhadap para kreditur. Justru itu seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk jaminan kepastian hukum atau jaminan keadilan juga ya dan kemanfaatan. Kenapa sebagai instrumen hukum perjanjian pemisahan harta itu sebaiknya dilakukan sebelum perkawinan? Karena untuk menghindari yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Novi bahwa bisa nggak itu menjadi resiko hukum untuk mencari celah untuk menghindari kewajiban dalam konteks kepailitan. Iya, meskipun ada instrumen hukum untuk mengcounter itu, untuk mengatasi penyalahgunaan peranata hukum kepailitan, ada instrumennya tetap, meskipun berusaha untuk dialihkan atau disembunyikan lewat harta pasangannya gitu ya, karena sudah ada pemisahan. Tetapi kalau ditanya apakah itu merupakan sebuah resiko? Iya. Kalau kita lihat dalam konteks undang-undang perkawinan yang sekarang kita berlaku 174 itu memang resiko ke arah itu memang sangat terbuka lebar. Karena masih dimungkinkan kita melakukan perjanjian pemisahan itu sesuai dengan perkembangan dalam perkawinan. Kalau perkembangannya ini nggak baik dengan harta kita bisa aja. Jadi kira-kira kita lihat perjanjian yang mau dibuat itu masih wait and see. Kalau masih wait and see ya berarti lebih untung dipisah atau udah dibiarin bersama aja. Nah itu kan kemudian celah-celah yang semacam itu yang menimbulkan niat jahat bagi seseorang yang kemudian melakukan pemisahan harta itu karena untung rugi di kemudian. Kalau gitu gimana ya caranya biar kami itu dan audiens yang menyimak bisa tahu lebih jauh bagaimana memaksimalkan budel pilot yang semula disembunyikan atau dialihkan kepada pasangannya. Oke. Karena itu sudah menyangkut tentang budel pilot, maka ini kita menyangkut pula terkait tugas-tugas kurator gitu ya. Kurator itu salah satu tugas utamanya selain pemberesan budel gitu ya, itu juga mengoptimalkan budel pilot agar budel pilot yang akan dilakukan pemberesan nantinya itu bisa mengcover seluruh utang dari debitur pilot. Tentu saja Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan instrumen itu. Misalnya di pasal 3. Pasal 3 tegas beserta penjelasannya bahwa ada instrumen hukum lain-lain atau yang kita sebut dalam praktek itu sebagai gugatan lain-lain. Itu aksio pauliana atau perlawanan terhadap perlawanan dari pihak ketiga gitu ya. Tentu instrumen itu yang bisa digunakan oleh kurator untuk mengejar harta-harta yang memang sejak awal mencoba untuk disumirkan, dikaburkan, disembunyikan melalui pengalihan-pengalihan yang tidak sah terhadap pasangannya, misalkan dalam konteks ini ya. Kurator harus bisa membuktikan itu bahwa telah terjadi penyalahgunaan peranata hukum kepailitan yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan budel pilotnya berkurang, merugikan kreditor tentunya pasti. Oleh karena itu, apabila bisa dibuktikan oleh kurator, tentu di dalam gugatan lain-lain itulah instrumen yang tepat untuk mengejar budel pilot yang coba dilarikan ke pasangannya itu. Dan tentu saja perlu diingat juga teman-teman semua bahwa tindakan-tindakan dari debitur semacam ini itu tidak hanya memiliki konsekuensi dalam lapangan hukum keperdataan, tapi itu bisa menjadi sebuah delik dalam hukum pidana. Jadi hati-hati, meskipun ada celah yang bisa kita lakukan untuk menguntungkan diri kita dari instrumen perjanjian pemisahan harta, tetapi celah itu masih dengan mudah bisa diatasi oleh instrumen hukum kepailitan, karena
kurator masih bisa dapat mengejar itu dan membuktikan bahwa itu adalah harta yang seharusnya masuk ke dalam budel pailit. Jadi pada akhirnya perjanjian pisah harta ini lebih tepat dilihat sebagai perlindungan hukum atau justru punya potensi resiko ya Pak Afif? Ya, kalau dalam analisis hukum saya, tentu perjanjian pemisahan harta itu adalah perjanjian yang diberikan oleh negara melalui undang-undang perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum bagi suami atau istri, bukan malah sebaliknya untuk dijadikan sebagai alat rekayasa, justru bukan. Kenapa saya katakan bukan alat rekayasa? Karena celah memang ada tentunya, tetapi suatu instrumen peraturan untuk menutup celah itu juga ada gitu. Jadi lebih kepada perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap apa? Perlindungan hukum terhadap orang suami istri yang beritikat baik, memang bermaksud untuk memisahkan hartanya. Karena memang untuk menunjang praktik bisnis, kemitraan dalam bisnis ya, selain kemitraan dalam rumah tangga, dia kemitraan dalam bisnis, untuk melindungi hak-hak itu. Dan sesuai tadi dengan dasar filosofi keadilan tadi, sum cuique tribuere, honeste vivere gitu. Jadi tidak bisa orang itu ditimpakan suatu tanggung jawab hukum atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Ya, kalau istri tidak terlibat terhadap tindakan-tindakan suami, maka tidak adil atas nama harta bersama, hartanya yang seharusnya itu merupakan penghasilan yang dia dapatkan selama perkawinan, kemudian juga diikutkan tanggung renteng untuk menanggung kerugian yang diderita suami. Jadi itu lebih kepada proteksi ya, pada perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan daripada pemanfaatan celah yang tadi untuk mengaburkan budel pailit. Karena kalau untuk mengaburkan budel pailit, kurator dengan segala strategi yang canggih, saya kira sekarang sudah banyak kurator-kurator yang cerdas gitu ya. Terutama saya juga berterima kasih kepada Pak Dr. Aner karena beliau juga menjadi arsitek ya, yang membangun asosiasi kurator khususnya AKPI agar menjadi asosiasi atau wadah perhimpunan dari kurator-kurator yang memang sudah memiliki standar tinggi secara akademik. Nah, dengan adanya AKPI saya kira Pak Dr. Aner yang ada di dalamnya termasuk juga pengajar di pendidikan AKPI, karena standarisasi itulah saya kira kurator-kurator sekarang itu tidak akan kalah dengan tindakan-tindakan rekayasa yang dilakukan oleh debitur pailit. Ya, singkatnya kurator pasti mempunyai cara atau strategi yang lebih cerdas daripada penyalahgunaan yang dilakukan oleh debitur pailit. Saya kira itu. Sebagai penutup, Pak Afif, apa saran praktis bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pisah harta? Oke, saya kira karena masyarakat perlu juga diberikan pencerahan terkait dengan perjanjian pemisahan harta itu bukanlah instrumen untuk mengamankan diri ketika terjadi perceraian, maka saya kira masyarakat atau khalayak, teman-teman AMS semua yang hendak mempertimbangkan apakah perlu membuat perjanjian pemisahan perkawinan atau cukup automatically sebagai harta bersama, maka saya kira gini, pertimbangannya adalah kalau Anda memang hendak memisahkan hartanya, maka lakukan itu sejak awal bahkan sebelum perkawinan itu terjadi. Jadi buatlah perjanjian pemisahan harta itu sebelum perkawinan terjadi. Ya sesuai dengan istilah orang-orang yang umum sudah lazim di dalam ahli keperdataan itu dengan prenup.
karena memang dilaksanakannya itu pra. Itu yang pertama. Lakukan perjanjian pemisahan harta sebelum perkawinan terjadi. Ya, itu saya kira itu pertimbangan yang pertama. Kalau sejak awal memang tidak menghendaki adanya pemisahan harta, sepanjang itu tidak ada tidak ada niat sebagai instrumen niat buruk ya, itikat buruk ya, itu saya kira jadikan itu automatically harta bersama saja. Tapi kalau memang ada urgensi yang sifatnya itu bukan untuk merekayasa, bukan untuk itikat yang tidak baik, ya saya kira bisa juga dilakukan selama perkawinan berlangsung, tetapi tetap dengan memberikan jarak agar anasir-anasir dia memperjanjikan itu, karena ketika dia sudah melihat potensi-potensi pailit atau potensi-potensi kerugian yang lain. Kalau seperti itu berarti penyalahgunaannya sudah sejak awal. Nah, kemudian yang kedua, saya kira dua saja ya Mbak Rita, Mbak Novi, karena sebetulnya banyak tipsnya, cuman tidak kita sampaikan semuanya di sini karena kita kalau teman-teman AMS perlu mengadakan konsultasi atau diskusi itu secara intensif, mungkin kita bisa langsung bertemu di tempat ini. Nah, yang kedua yang juga tidak kalah penting dalam mempertimbangkan harta, perjanjian pemisahan harta adalah kita harus pastikan dulu bahwa apapun resiko dari perjanjian pemisahan harta itu atau apapun untung ruginya, kita itu harus terima. Karena Anda ini tidak bisa menganulir ketika kita sudah memutuskan di pranikah untuk bikin pemisahan harta, dan kemudian di tengah-tengah kemudian kita menyesal. Kalau misalkan suami nih ya, suami penghasilannya lebih kecil dari istri, kalau sudah dipisah hartanya, ya akan seterusnya nasib dia ya segitu aja gitu kan, karena nggak bisa menikmati harta istrinya juga gitu. Kemudian dia menyesal di pertengahan jalan. Teman-teman AMS yang menyaksikan podcast ini, perlu Anda pertimbangkan matang-matang bahwa tidak perlu ada penyesalan ketika Anda sudah memutuskan untuk membuat perjanjian pemisahan harta. Kenapa? Karena instrumen hukum di dalam ketentuan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan 174 itu tidak memperkenankan mengubah klausul-klausul di dalam perjanjian atau bahkan mencabutnya sama sekali tanpa ada persetujuan bersama juga dari pihak istri. Nah, kita sudah kadung buat perjanjian pemisahan harta, ternyata istri kita lebih kaya karena penghasilannya lebih banyak selama perkawinan itu. Kemudian kita nyesel. Kalau gitu harta gono gini aja deh, biar apa yang dia dapat juga aku nikmati, misalkan gitu. Ini anggap aja laki-laki setengah pecundang gitu ya. Jadi dia mau numpang urip ke istrinya misal gitu. Karena istrinya ngerasa saya ini lebih kaya dari kamu, nggak bisa dong klausulnya diubah atau dicabut, nggak bisa gitu. Jadi risiko itu harus diingat dan harus menjadi pertimbangan juga ketika Anda memutuskan untuk membuat pemisahan harta. Tetapi kalau Anda pikir bahwa dengan cara memisahkan harta itu Anda bisa mendapatkan perlindungan hukum karena Anda menjadikan perkawinan itu bukan hanya lembaga peribadatan dalam terminologi agama, tapi Anda juga jadikan itu sebagai penopang yang akan melejitkan karir dan prestasi Anda, maka itu adalah instrumen hukum yang diberikan oleh negara yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak di dalam perkawinan dengan perlindungan hukum atau proteksi yang maksimal. Baik, terima kasih Pak Afif atas penjelasannya. Mungkin ada closing statement untuk episode kali ini. Oke, mungkin
ada satu poin ya yang luput kita diskusikan pada episode kali ini, yaitu tentang tantangan bagi kurator dalam mengoptimalkan budel pilot. Salah satu tantangan yang hari ini menjadi permasalahan di dalam hukum kepailitan itu adalah ketika norma pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menyebut bahwa budel pilot itu juga termasuk harta bersama gitu ya. Tetapi kemudian ada satu tantangan yang harus kita pecahkan bersama-sama, yaitu ketentuan di dalam norma pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Apa bunyi pasal 35 dan pasal 36 ya tentunya. 35-36 Undang-Undang 174 itu mengatakan bahwa oleh karena harta yang diperoleh selama perkawinan itu masuk dalam bagian harta bersama, maka segala tindakan hukum apapun yang akan dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta bersama itu wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Artinya suami istri harus setuju ketika mau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama itu. Nah, kemudian ada permasalahan baru di dalam kaitannya dengan undang-undang kepailitan. Kalau budel pilot itu juga mencakup harta bersama, pertanyaannya, apakah kurator itu masih memerlukan persetujuan bersama antara suami istri? Tentu bagi kita, kalau kita mau melakukan pemberesan atau taruhlah pengadilan mau meletakkan sita umum menyatakan pilot, ya tentu kalau masih meminta persetujuan terhadap suami istri, tentu saja tidak akan setuju. Siapa yang setuju dengan tindakan yang merugikan gitu? Nah, tentu itu persoalannya. Meskipun kita bisa memecahkan itu dalam suatu pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan, di mana perbuatan hukum yang dimaksudkan di dalam ketentuan pasal 35-36 Undang-Undang Perkawinan itu tidak sama dengan kondisi pilot sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 37 2004. Apa maknanya? Bahwa persetujuan yang dimaksudkan di dalam pasal 36 itu hanyalah persetujuan yang apabila suami atau istri sebagai inisiatornya. Ini berbeda dengan tugas kurator. Ketika kita mau mengamankan harta bersama itu menjadi bagian dari budel pilot, itu tidak dalam rangka inisiatifnya suami atau istri, bukan. Itu karena state order melalui peradilan niaga memerintahkan bahwa harta bersama itu juga masuk ke dalam budel pilot, karena suami istri ini juga dinyatakan pilot. Apa maknanya? Perintah pengadilan, perintah negara melalui peradilan niaga itu sifatnya menghukum. Makanya putusannya itu kondemnator. Jadi ini bukan suatu tindakan hukum biasa yang dilakukan oleh suami istri sebagai inisiatornya, tetapi ini adalah perintah negara dalam bentuk penghukuman bagi suami dan istri yang sudah dinyatakan pilot oleh negara melalui peradilan niaga. Nah, oleh karena itu saya juga berterima kasih dengan teman-teman karena sekarang sedang diuji norma pasal 35-36 itu, dan kemudian dalam kaitannya juga dengan ketentuan pasal 20 maksud saya pasal 35-36 Undang-Undang Perkawinan ya, dan kemudian dikaitkan juga dengan ketentuan pasal 23 dan pasal 46 Undang-Undang 37 2004 Kepailitan dan PKPU. Sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Pengujian itu bukan karena kita tidak punya tidak punya pemecahan masalah terhadap permasalahan itu. Kita punya pemecahannya, akan tetapi agar lebih kuat
konstruksi hukumnya, maka itu harus dituangkan ke dalam suatu putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dan sudah terregister, mungkin teman-teman AMS Podcast dan teman-teman semua di sini bisa mengikuti, itu juga cukup menarik ya. Sudah terregister di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 34 PU 24 Romawi /2026. Mungkin itu bisa disimak karena itu penting kaitannya antara undang-undang perkawinan, persinggungannya dengan undang-undang kepemilikan dan PKPU. Saya kira itu penjelasan terakhirnya Mbak Rita, Mbak Novi. Saya kembalikan kepada host. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode perdana podcast AMS Law Firm di YouTube channel AMS Law Firm. Semoga video kali ini tuh bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video kali ini, kalian bisa klik like-nya, share, jangan lupa berikan komentar, serta subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan pembahasan hukum lainnya yang lebih tajam, relevan, dan aplikatif dalam praktiknya. Oh ya, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini, and Sampai jumpa. sampai jumpa.